Pagi itu Minggu tanggal 4 April tahun 2026, Mentari masih malu-malu. Namun aktivitas yang sudah dijadwalkan harus sesuai rencana. Bergegas setelah bebersih kami sarapan dulu, istilah orang Bali ngajang injing. Nikmati hidangan santapan yang ada sebagai wujud syukur atas karunia-Nya. Pukul 7.15 rombongan meninggalkan komplek hotel menuju ke makam Syekh Maulana Yusuf Karangasem. Makam keramat kembar Karangasem terletak di Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Amlapura, Bali. Makam keramat tersebut berada tidak jauh dari Jalan Raya Subangan arah ke utara, jalan tembus menuju ke Singaraja dari Desa Temukus. Dari Singaraja berjarak 6-7 km. Di dalam satu cungkup makam kembar tersebut terdapat makam tua, kuno berjajar dengan makam Ali bin Zainal Abidin Al-Idrus. Menurut masyarakat, makam kuno inilah yang dikeramatkan sejak zaman dahulu. Makam ini diperkirakan berusia 350-400 tahun. Adapun mengenai nama, sejarah, dan dari mana asalnya, tidak satu pun yang tahu, bahkan juru kuncinya pun tidak tahu. Sebagian kalangan menyebutnya bahwa makam ini adalah makam dari Syekh Maulana Yusuf Al-Bakdi Al-Maghribi. Pada tahun 1963 Masehi, Gunung Agung meletus dan mengeluarkan lahar panas, menyemburkan batu besar dan kecil serta abu yang menjulang tinggi di angkasa, menyebar ke seluruh Pulau Bali, bahkan sampai ke wilayah Jawa Timur. Cuaca menjadi gelap gulita. Siang hari berubah menjadi gelap pekat, lampu mobil yang terang yang biasa digunakan untuk jarak jauh tidak dapat menembus kepekatan hujan abu tersebut. Ini menunjukkan betapa hebat dan dahsyatnya letusan dan semburan yang dimuntahkan oleh Gunung Agung. Sebagian desa porak-poranda, banyak rumah roboh, pohon-pohon besar banyak yang tumbang. Hujan pasir dan batu kerikil telah menggenangi Pulau Bali. Uniknya,
Makam Syekh Maulana Yusuf Al-Bakdi yang di atasnya tertumpuk susunan batu merah yang ditata begitu saja, tidak diperkuat dengan semen, pasir dan kapur, tidak berubah sedikit pun. Bahkan tidak sebutir pasir pun yang mampu menyentuhnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ba'du. Yang kami hormati para peziarah, yang kami hormati para pemirsa, alhamdulillah kami dari Granatur, Kalongan, Jawa Tengah pada hari ini, hari Ahad tanggal 5 April 2026 bisa berziarah ke Aulia Pulau Boli. Alhamdulillah kami berada di makam Syekh Maulana Muhammad Yusuf Al-Baghdadi Al-Maghribi. Alhamdulillah, semoga kita dan para pemirsa amin dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita soleh-solehah aman dunia akhirat, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Granatur, istighfar. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Adapun Habib Ali Zainal Abidin Al-Idrus wafat pada 9 Ramadan 1493 Hijriah, tanggal 19 Juni tahun 1982, dikenal sebagai ulama besar yang arif bijaksana. Semasa hidupnya, banyak santri yang mengaji kepadanya. Mereka tidak hanya berasal dari beberapa daerah di Bali, tetapi juga dari Lombok dan sekitarnya. Semasa hidupnya, ia menjadi juru kunci makam kuno itu, dan setelah wafat, beliau dimakamkan di samping makam kuno tersebut. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Yang kami hormati para hadirin khairat, yang kami hormati para pemirsa, alhamdulillah kami dari Granatur, Kalongan sampai di Karangasem di makamnya As-Sayyid Al-Habib Ali bin Zainal Abidin Al-Idrus. Alhamdulillah pada tahun 2026, April 2026. Semoga kita semua dan para pemirsa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Granatur istimewa. Granatur istimewa. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu hasbi Rabbi. Makam ini terletak di tepi pantai Desa Kusamba, Kecamatan Dawa, Kabupaten Klungkung, Bali. Makam ini sangat dikeramatkan oleh penduduk setempat, baik umat Islam maupun Hindu.
Makam keramat ini terletak tidak jauh dari selat yang menghubungkan Klungkung dengan Pulau Nusa Penida. Desa Kusamba berada di jalan raya antara Klungkung dan Karangasem, Amlapura. Dekat dengan Goa Lawah, di depan makam dibangun patung seorang tokoh berserban dan berjubah menunggang kuda sewaktu hidupnya. Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid menjadi guru bahasa Melayu Raja Klungkung saat itu dalam I Dewa Agung Jambe. Waktu itu, beliau diberi seekor kuda untuk kendaraan pulang pergi antara Kusamba dan Klungkung. Pada suatu hari, sewaktu Habib Ali pulang dari Klungkung dan sesampainya di pantai desa Kusamba, beliau diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan senjata tajam secara bertubi-tubi. Habib Ali yang masih berada di atas kudanya tewas tersungkur di tanah bermandikan darah. Akhirnya, jenazah Habib Ali dimakamkan di ujung barat pekuburan desa Kusamba. Pada malam hari setelah pembunuhan tersebut, terjadilah peristiwa yang sangat menggemparkan. Bagian atas makam Habib Ali Al-Hamid mengeluarkan api yang berkobar-kobar membumbung ke angkasa. Semburan api tersebut bergulung-gulung bagaikan bola api dan terbang untuk mengejar sang pembunuh. Di mana mereka bersembunyi, kobaran api terus mengejarnya sampai dapat membakar mereka satu persatu. Tak seorang pun dari pembunuh itu yang tersisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang para jamaah ziarah Keraton yang saya hormatkan dan para pemirsa yang juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah, di siang hari ini kita bisa baru saja berziarah di makam Al Habib Ali bin Abu Bakar Umar Al-Hamid Klungkung. Mudah-mudahan apa yang kita tawasuli Allah Subhanahu wa taala mengijabah, mengkabulkan hajat-hajat kita semua, dan kita selalu diberikan berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah keluarganya, berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan dengan bertawasul lewat beliau Al Habib Ali bin Abu Bakar Umar Al-Hamid, ya, apa yang menjadi rencana-rencana dan kegiatan daripada kegiatan ziarah Keraton bisa terlaksana dengan baik, dan kita semua oleh Allah diberikan kelancaran, kemudahan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keraton istimewa, Keraton istimewa.
Kisah ini bermula ketika putri Raja Pamecutan yang bernama I Gusti Maedrai terserang penyakit langka, sehingga banyak tabib dan orang pintar berlomba-lomba untuk menyembuhkan penyakit sang putri. Namun tidak satu pun yang berhasil. Iming-iming besar bagi siapa saja yang bisa menyembuhkan sang putri akan diberi hadiah besar dan akan dikawinkan dengan sang putri. Hingga berita itu terdengar ke Pulau Madura, seorang ulama mengutus seorang murid kinasihnya, yaitu Pangeran Cakraningrat keempat, untuk menyembuhkan penyakit yang diderita sang putri. Singkat cerita, pangeran tersebut akhirnya berhasil menyembuhkan sang putri. Sesuai janji, akhirnya Pangeran Cakraningrat IV menikah dengan I Gusti Maderai. Dan Gusti Maderai bersedia memeluk agama Islam seperti agama yang dianut suaminya. Sejak saat itu beliau mengganti namanya menjadi Raden Ayu Siti Khadijah. Kisah tragis bermula ketika Siti Khadijah sedang melaksanakan sholat di dalam area puri atau lingkungannya. Saat itu beliau menggunakan mukena, pakaian sholat putih panjang. Seorang pengawal puri yang melihatnya merasa asing dan ketakutan. Karena saat itu agama Islam belum umum di lingkungan tersebut, pengawal mengira sosok putih yang bergerak-gerak saat ruku dan sujud adalah makhluk halus atau seseorang yang sedang mempraktikkan ilmu hitam, pangiwa. Tanpa bertanya lebih lanjut, pengawal tersebut menghujamkan senjata kepada Siti Khadijah. Sehingga putri roboh bersimbah darah sebelum ajal putri berpesan agar jika darah yang keluar berbau harum, maka dia benar-benar di jalan yang benar bukan sesat. Dan permintaan terakhir agar jasad beliau dimakamkan di mana dia dilahirkan, yaitu di Puro Pamecutan. Beliau muslimah, jadi tidak di Ngaben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Jumatan para yai, para ustaz, para sepuh ingkang kula hormati, anggota ziarah Karanatur yang insyaallah mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, pada malam hari ini kita baru saja bertawasul berziarah pada makamnya Ibu Hajah Raden Ayu Siti Khadijah atau di Pamecutan. Mudah-mudahan wasilah kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan keberkahan Allah taala lewat haji beliau. Dan selalu kita diberikan perlindungan, keselamatan, keamanan sampai kita pulang ke Pekalongan mendapatkan hasil maksud dan tujuan yang baik, mendapat keberkahan, berkah hidupnya, berkah rezeki dan semuanya dilancarkan, amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Granatur istimewa. Granatur istimewa.